Shalom, damai di hati. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, baik-baik saja dan berbahagia. Kita bertemu lagi pada kesempatan ini untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita lanjut, mari kita awali dengan berdoa. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang memberi kami kesempatan di hari ini untuk kami baca Alkitab dan dengarkan perenungan firman Tuhan. Tuntunlah kami dalam Roh Kudus sehingga kami dapat memahami firman Tuhan menjadi tuntunan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami selalu mengenal akan Tuhan dan hidup yang berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Alkitab dari kitab Injil Markus, pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayat 12. Injil Markus pasal 2, ayat 1 sampai ayat 12. Diberi judul Orang Lumpuh Disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikianlah kita sudah membaca Alkitab. Puji syukur kepada Tuhan bahwa kita dihentar lagi pada minggu ini dengan tema orang percaya, duta penyembuhan holistik. Dalam Alkitab yang kita baca di Markus 2 ayat 1 sampai 12, ini bercerita tentang pelayanan Tuhan Yesus kepada seorang yang lumpuh. Tuhan Yesus hadir di Kapernaum lagi. Berarti Yesus sudah pernah datang ke Kapernaum. Dalam ayat 1 menjelaskan bahwa Tuhan Yesus ada di suatu rumah dan kabar tentang kedatangan Tuhan Yesus ke Kapernaum itu sudah tersiar. Sehingga banyak orang yang datang ke rumah di mana Tuhan Yesus hadir. Kita tahu bahwa selama Tuhan Yesus hidup dalam dunia ini, ia ada dalam pekerjaan memberitakan Injil, memberitakan kabar baik.
bagi semua orang. Dan di mana ada kehadiran Tuhan Yesus, di sana banyak sekali orang yang berkumpul untuk mendengarkan pengajarannya, tetapi juga untuk mendapatkan mujizat daripadanya. Nah, di dalam firman yang kita baca ini, karena banyaknya orang yang berkumpul di rumah yang ada di Kapernaum, di mana Tuhan Yesus datang, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di pintu masuk sudah tertutup karena banyak orang yang datang. Dan Yesus sementara memberitakan firman kepada semua orang yang hadir pada saat itu. Berita tentang kedatangan Tuhan Yesus di Kapernaum, di rumah itu, terdengar juga oleh orang lumpuh ini, bahkan dengan orang-orang yang ada di lingkungan kehidupannya. Bisa saja mereka yang dikatakan dalam ayat 3, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Bisa saja mereka ini adalah saudara, keluarga, teman, sahabat. Mereka yang tentu saja mengenal keberadaan dari seorang yang lumpuh ini. Orang yang lumpuh berarti dia tidak bisa berjalan. Aktivitasnya untuk dia bisa kemana-mana itu karena ada yang membantunya. Nah, di firman ini dikatakan ada 4 orang yang menggotongnya, mengangkat tilam. Tilam adalah tempat tidurnya. Sehingga ia boleh dibawa ke tempat di mana Tuhan Yesus ada. Di bagian awal telah dikatakan bahwa rumah itu telah penuh, bahkan tidak ada jalan untuk masuk, untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi bagi orang-orang yang membawa si lumpuh ini, itu tidak menjadi alasan atau halangan bagi mereka untuk mereka membawa orang lumpuh ini bertemu dengan Yesus. Maka apa yang mereka lakukan? Ayat 4 memberi jawaban bahwa mereka membawa orang lumpuh itu melalui atap. Jadi mereka membuka atap rumah di mana Yesus hadir. Sesudahnya mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring dan mereka menurunkannya tepat di hadapan Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus melihat bahwa ada orang lumpuh di situ, Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Yesus berkata demikian karena ia melihat iman mereka. Iman daripada saudara-saudara, sahabat atau kerabat daripada orang lumpuh ini. Sehingga Tuhan Yesus memberikan atau mengatakan statement, dosamu sudah diampuni. Dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini, kita pun bisa berpikir bahwa ternyata bagi orang-orang yang menggotong orang lumpuh ini, bagi mereka kebutuhan yang sangat penting adalah kesembuhan secara jasmani. Orang yang lumpuh bertemu Yesus bisa berjalan. Tetapi justru yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bukan tentang kesembuhan secara fisik, yaitu supaya ia bisa berjalan. Yang dikatakan Tuhan Yesus justru dosamu sudah diampuni. Ternyata inilah kebutuhan yang paling utama bagi si lumpuh ini, yaitu pengampunan dosa. Dan bila kita melihat bahwa kebutuhan dari setiap orang adalah dosanya diampuni. Dosa diampuni berbicara tentang kehidupan rohani, kehidupan jiwa seseorang. Keselamatan jiwa. Itu hal yang paling utama yang diperlukan. Dan itulah yang diberikan oleh Tuhan Yesus, pengampunan dosa. Walaupun di sini tidak diceritakan bahwa dosa apakah
yang dilakukan oleh si lumpuh ini. Tetapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Tahu, sehingga Dia mengetahui apa yang paling dalam diri si lumpuh ini. Dan ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Hai anakku, dosamu telah diampuni," maka di situ ada ahli-ahli Taurat yang juga hadir. Ada beberapa ahli Taurat yang juga duduk di dalam rumah itu, sehingga mereka menyaksikan apa yang terjadi ketika itu, sehingga juga mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus menyampaikan perkataan bahwa dosamu sudah diampuni. Sehingga dalam pemikiran orang-orang yang disebut ahli Taurat ini, bahwa Yesus sementara menghujat Allah. Kehadiran mereka di situ rasanya bukan karena mereka membutuhkan firman, tetapi justru karena mereka sementara mencari-cari celah, mencari-cari kesalahan dalam diri Tuhan Yesus. Dan apa yang disampaikan oleh ahli Taurat ini, ternyata Tuhan Yesus juga mengetahuinya, karena tadi Tuhan Yesus juga adalah Allah yang Maha Mengetahui. Sehingga Tuhan Yesus berkomentar, "Mengapakah kamu berpikir demikian dalam hatimu?" Bahwa Tuhan Yesus sementara menghujat Allah. Bahwa manakah yang lebih mudah untuk diucapkan, "Dosamu sudah diampuni," atau "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dari apa yang dilontarkan oleh ahli-ahli Taurat dalam perkataannya, dalam apa yang mereka pikir dalam hatinya, maka menjadi suatu pemikiran bahwa mereka juga belum mengerti bahwa kehadiran Yesus dalam dunia ini adalah juga sebagai Allah yang dapat mengampuni dosa umat manusia. Dan ayat 10 menegaskan bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bagian ini kita melihat bahwa si orang lumpuh ini kebutuhan utamanya adalah supaya ia disembuhkan. Tetapi justru dia dipuaskan dengan perjumpaan dengan Yesus dan dia mendapatkan berkat yang besar. Bukankah berkat yang besar dalam hidup kita bukanlah soal-soal kebutuhan jasmani, tetapi yang paling utama adalah ketika kita mendapatkan kesempatan untuk menerima pengampunan dosa dari Tuhan. Berkat yang besar adalah dalam perjumpaan dengan Tuhan Yesus, kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Dan Tuhan tahu bahwa itu yang paling dibutuhkan, yang diperlukan oleh setiap umat manusia. Maka itulah yang diberikan oleh Tuhan Yesus dalam perjumpaannya dengan orang lumpuh ini. Jadi di sini kita bisa mengetahui bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang dapat mengampuni, Allah yang berkuasa, dan setiap perjumpaan dengannya akan membawa sebuah perubahan yang besar. Lalu kemudian pada bagian utama ketika Tuhan Yesus mengampuni dosa orang lumpuh ini, maka dia juga melanjutkan dengan kebutuhan yang diinginkan oleh si lumpuh ini adalah kebutuhan untuk dapat pulih dari pergumulannya sebagai seorang lumpuh. Maka mujizat di sana terjadi. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Jadi dia mendapatkan dua hal. Pertama, pengampunan dosa. Kemudian dia dilepaskan dari penyakitnya, yaitu kelumpuhan. Kita bisa membayangkan di sini bahwa si orang lumpuh ini tentu dengan sakitnya yang dia alami, dia tidak lagi bisa melakukan aktivitas,
dia tidak berdaya, bahkan mungkin dia tidak berpikir bahwa suatu saat dia akan bertemu dengan Tuhan Yesus dan mengalami penyembuhan seperti apa yang dia inginkan. Dia pun tidak pernah berpikir bahwa perjumpaan dengan Tuhan Yesus akan mengubah kehidupannya, mendapatkan suatu pengharapan dan membawa perubahan kepada kehidupannya setelah dia menerima kesembuhan. Ini juga berkat daripada ia dikelilingi oleh orang-orang yang sangat mengasihi dan peduli dengan kehidupannya, yaitu orang-orang yang sedia membawa si lumpuh ini untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Itu berarti bahwa iman daripada orang-orang yang menggotong orang lumpuh ini adalah juga yang membawa sebuah pengharapan terjadi kepadanya, sebuah kemungkinan besar untuk dia dapat pulih. Jadi untuk terjadinya kesembuhan kepada orang lumpuh ini, ada orang-orang terdekatnya yang bersedia bukan hanya bersimpati, tetapi juga berempati, bersedia berkorban untuk menolong, dalam tanda petik, menolong si lumpuh ini yang tidak berdaya. Dan karena itu, dari kepedulian mereka, maka semua yang dirindukan oleh si lumpuh ini dapat terjadi oleh karena dia dibawa oleh orang-orang terdekatnya untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan dalam pelayanan ini menjadi suatu mujizat besar yang membawa orang lumpuh ini mengalami perubahan, sehingga ketika Tuhan Yesus berkata, "Angkatlah tempat tidurmu, pulanglah ke rumahmu. Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan pada saat itu terjadilah mujizat kesembuhan. Dan kemudian apa yang terjadi? Orang ini menyaksikan tentang perbuatan Tuhan Yesus, sehingga orang-orang yang berkerumun tadinya di situ, yang mendengarkan firman Tuhan, mengatakan bahwa yang begini ini belum pernah kita lihat. Si lumpuh ini menyaksikan tentang kemurahan, kuasa, kebaikan dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah, sehingga itu juga memberi kesaksian kepada orang banyak yang ada di situ. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di dalam tema ini orang percaya adalah duta penyembuhan holistik. Orang percaya adalah kita semua. Orang percaya adalah orang yang mengenal Tuhan Yesus. Kita semua bisa saja dipakai oleh Tuhan untuk menghantar banyak orang bertemu dengan Tuhan. Dengan iman, dengan kepercayaan, kita bisa membawa orang yang sudah tidak punya pengharapan, yang sudah mati pengharapan, hidup dalam keputusasaan, kita bisa mengambil peran untuk menghidupkan pengharapan itu dengan tindakan-tindakan nyata. Duta berarti utusan. Kita bisa melayani Tuhan dengan menjadi utusan Tuhan untuk membawa orang itu ketemu dengan Tuhan Yesus. Sehingga perjumpaan dengan Tuhan Yesus akan membuat perubahan besar terjadi dalam diri seseorang. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus adalah bukan perjumpaan biasa, tetapi perjumpaan yang memberikan keselamatan kekal, tetapi juga berkat yang luar biasa, yaitu keselamatan, dan membawa orang itu yang tadinya tidak lagi hidup dalam pengharapan, kini diubahkan oleh karena pertemuannya secara pribadi dengan Tuhan. Itu sebenarnya menjadi tugas kita semua. Tugas kita untuk menghantar orang bertemu dengan
sang kabar baik ini. Sehingga di dalam Yesus kita bisa mendapatkan segala hal yang kita sendiri membutuhkan itu. Kita sendiri sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi utusan, perpanjangan tangannya, sehingga banyak orang yang mengalami suatu kehidupan baru ketika ketemu dengan Tuhan. Sehingga orang yang tadinya tidak punya lagi masa depan, itu ketika mereka bertemu dengan Tuhan, mereka bisa juga menjadi seseorang yang menyampaikan kabar baik kepada orang lain. Nah, dari firman Tuhan ini, apa yang perlu menjadi sebuah pembelajaran buat hidup kita, bahwa di mana saja Tuhan Yesus berada, ada sesuatu yang terjadi bagi banyak orang yang merindukan kehadiran Tuhan. Kita semua sudah mengenal Tuhan Yesus. Itulah sebabnya mendorong kita untuk dipakai oleh Tuhan menjadi alat yang memperkenalkan orang lain untuk mendapat juga belas kasih daripada Tuhan. Ternyata iman orang-orang lain di sekeliling kehidupan yang membutuhkan, orang yang membutuhkan, juga diperhatikan oleh Tuhan Yesus. Seandainya si lumpuh ini tidak mendapatkan, tidak punya teman, sahabat, orang-orang terdekat, seperti yang diceritakan Alkitab, maka dia akan tetap tinggal dalam keadaannya sebagai seseorang yang tidak bisa berbuat apa-apa, tidak berdaya, bahkan tidak punya peluang-peluang yang besar untuk dia juga memiliki masa depan dalam hidupnya. Tetapi karena dia punya teman-teman yang baik, saudara-saudara yang baik, maka itu pun menjadi jalan untuk dia menemukan suatu kehidupan yang baru. Kita orang-orang yang sangat membutuhkan Tuhan, karena kita juga sudah diselamatkan oleh-Nya. Sehingga tidak ada alasan yang menjadi alasan bagi kita untuk tidak hidup dalam pengharapan. Ketika rumah itu telah penuh, tidak ada jalan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, orang-orang yang menggotong orang lumpuh ini tidak kembali ke rumah mereka dengan keputusasaan. Tetapi ada terobosan-terobosan yang mereka lakukan yang tidak sama dengan orang-orang yang ada ketika itu. Dan terobosan ini pada akhirnya memberi pengaruh yang sangat dalam bagi seseorang yang disebutkan di sini orang lumpuh, menjadi suatu perubahan besar, ada perubahan besar yang terjadi dalam dirinya. Jadi bagi kita bahwa ketika kita akan melakukan sesuatu untuk kepentingan orang lain, biarlah tidak menjadikan alasan-alasan atau halangan-halangan itu untuk kita berhenti dalam pekerjaan dan tanggung jawab kita untuk menghantar orang datang kepada Kristus. Kristus adalah jawaban dari setiap pertanyaan-pertanyaan kita. Dalam Kristus kita mendapatkan kepuasan, dalam Kristus kita diberkati. Pokoknya hanya di dalam Kristuslah kita mendapatkan semua yang kita butuhkan dalam hidupnya. Dan ketika kita mau dipakai oleh Tuhan untuk menghantar seseorang datang kepadanya, baiklah kita selalu terbuka hatinya untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Di sini dikatakan duta bagi Kristus untuk penyembuhan, bukan hanya secara jasmani saja, tetapi juga penyembuhan secara menyeluruh
secara rohani, jiwa, bahkan penyembuhan secara tubuh. Kita memerlukan kesembuhan secara jiwa atau rohani kita untuk membereskan hubungan dengan Tuhan, tetapi juga kita membutuhkan untuk penyembuhan secara jasmani. Kita semua membutuhkan Tuhan sehingga tidak ada alasan yang menjadikan atau yang membuat kita berpasrah diri. Yang penting kita sudah jadi orang Kristen, kita sudah jadi orang yang percaya kepada Kristus, kita sudah diselamatkan, tetapi ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Karena kita sudah mengalami kasih, anugerah, kuasa dari Tuhan, maka menjadi sebuah beban kalau kita tidak menghantar orang untuk ketemu dengan Tuhan. Sehingga ketika kita juga sudah mengalami kasih Tuhan, kita juga akan punya kepedulian untuk orang-orang lain yang membutuhkan perjumpaan dengan Tuhan, itu mengalami perubahan secara holistik. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau berkenan memberi firman-Mu bagi kami. Tolonglah kami untuk selalu hidup dalam Tuhan. Pakailah kami sebagai duta bagi Kristus untuk membawa orang bertemu dengan Engkau dan mengalami kesembuhan secara rohani, tetapi juga secara jasmani. Kami bersyukur atas kemurahan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.